kebetulan pulau itu juga tidak berpenghuni. Kayak ada barang diseret di depan pintu kita, seret. Pulau kecil yang isinya pohon-pohon serem-serem, pohon-pohon tua semua. Ini masih ada yang mandi, siapa? Saya tungguin kok nggak ada keluar. Setelah sekian lama saya tungguin, nggak ada yang keluar dari kamar mandi, itu nggak ada gitu loh. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mana, Bay? Ngerumpi misteri. Cowok masih grumpy juga. Kita kan ngikutin zaman, gaul. Gitu ya. Ya selain itu gini loh, yang udah-udah ya, banyak orang yang mengalami misteri ya. Iya, betul. Misteri lah. Ada yang pernah ngeliat apa, merasakan apa, denger apa, suara apa gitu loh. Yang kok to the point sih? Yang enggak maksudnya ngerumpinya itu kok cowok ngerumpi. Oh. Biasa ngerumpi. Tapi Iya ngerumpi yang sih. kita seru kan. Kalau ditulis apa-apa dia selalu kemarin ada ini, udah ada, ini udah ada, itu Iya, udah ada. itu. Bingung. Tuh produsernya ngomong kayak gitu. Enak aja yang di satu ayat juga berdua, enak aja gua. Jadi gini Surya, si Tomo ini menyempatkan waktu datang di channel kita. Aduh, terima kasih. Kemarin juga udah datang. Iya, makanya sangat terima kasih Tomo. Ya, gue masih ada pengalaman juga yang emang cukup serem banget ya. Nah, itu yang sekarang kita tuh tunggu yang nih. Iya tentang tuh kemarin buru-buru. sebenarnya gue pengen cerita juga nih yang ini nih gitu loh maksudnya gitu loh. Oh, rumah ini ditahan nih. Dia udah tahan nih. Kagak, Iya. kemarin itu kan udah sama gua. Dia buru-buru pulang. Lah iya. Ada kerjaan Jadi apa. ketahan di benaknya nih, sekarang pengen diceritakan lagi. Tapi ya makasih ya Mas ya. Ya, Makasih ya, ya, ya. Makasih banget. Oh, Ya, lanjut, sibuk ini lanjut. loh mau datang. Gini. Ah, Waktu itu kan memang kebetulan kita lagi ada satu tim itu ada kerjaan yang kerjaannya itu harus menginap di suatu pulau. Pulau itu cukup ya kecil lah, pulau kecil lah pokoknya ya masih seputaran Jakarta ke sono dikit lah gitu. Oke. Tapi pulaunya pulau kecil yang Pulau Seribu kayaknya ya. ya Seputaran Jakarta. ya dekat-dekat Jakarta lah. Nggak boleh nyebut nama. Lah, Pulau Seribu kan Ya, punya pulaunya. terus Seribu. kebetulan pulau itu juga tidak berpenghuni. Tetapi pertama pohon-pohonnya rimbun banyak, pohon-pohon tua yang sangat besar-besar banyak. Ada resort lah, ada bukan resort apa namanya ya, ada kayak macam penginapan, terus ada macam restoran untuk orang-orang yang dalam arti berkantong tebal itu untuk makan siang ke sana. datang ke Maksudnya nggak sana. berpenghuni Mas, itu kalau ada restoran ini maksudnya itu pulau khusus cuma buat Pendatang. orang berkunjung mendatang Betul, gitu. betul. Oh, bukan berarti yang orang tinggal tetap tuh nggak ada ya. Betul. Kecuali Bahkan pulau itu kita istilahnya jalan kaki dari ujung sini ke ujung sana aja udah ketemu. Kelar ya? Udah kelar gitu loh. Oh. Dan nggak ada alat transportasinya di situ. Benar-benar pulau itu hanya untuk penginapan dan restoran lah gitu. Restoran pun yang letaknya di pinggir pantai sekali, yang orang datang makan langsung pergi, datang makan pergi seperti itu. Itu kapan sih Gitu ya. kejadiannya? Kejadiannya sekitar setahun yang lalu lah ya. Udah Setahun yang lalu lah. Sebelum pandemi Corona kan? Ya sebelum pandemi. Kita kebetulan dapat job di situ untuk bikin proyek. Ya pokoknya ada kerjaan lah Nah di situ ini gitu. jobnya banyak, proyeknya banyak. Bapak ini nih. Nah, itu Gitu. kamu ke pulau itu kan dengan rombongan nih. Ya. Ada berapa orang? Kalau proyek itu ada banyak loh, lumayan banyak lah. Ada Banyak sekitar ya? 40 orang sih Oh, ada. Banyak lah ya betul ya. Tapi kan nggak semua kita satu kamar kan enggak gitu loh. Ada beberapa kelas pekerjaan yang kita yang disatuin dalam satu kamar gitu kan. Sharing sama yang lain. Gitu kan. Per tim gitu ya. Ya, Satu tim. jadi kayak umpamanya ini dua kamar tuh dibuka dijadiin satu. Terus tempat tidurnya juga tempat tidur yang bertingkat seperti itu kan. Jadi istilahnya pertama juga untuk menghemat budget, terus yang kedua kan lebih rame-rame kan lebih Seru. kan gitu loh. tempat tidurnya di tingkat. Tempat tidurnya tingkat gitu loh. Jadi pertama jadi muat banyak gitu loh, Betul. tidur di situ gitu loh. Terus ada kamar mandinya juga gantian juga di kamar mandinya kan nggak setiap satu kamar satu tempat tidur gitu loh, kan itu namanya penginapan murah lah Oh, gitu. kenapa nggak bareng-bareng aja mandinya? Sama cowok ini kenapa? Gitu. Biasa kali ya. Terus kemudian kita datang itu waktu itu siang-siang itu ya datang dengan diantar perahu kecil begitu
dengan peralatan kita yang untuk siap untuk kerja itu. Kita masuk ke situ ya, awalnya sih kaget juga, buset ini tempat kok kayak begini banget. Udah ngerasa Pohon-pohonnya banyak banget, iya, aroma sepinya, auranya itu udah kebaca Udah lain ya. Iya, ini apa ya kayak gini ya, bikin serem amat itu loh ya. Tapi yang ngerasain tuh kamu aja pas semua ngerasain? Hampir semua begitu pada datang pada bengong juga. Lah, tempatnya kok kayak begini juga ya gitu ya. Serem juga ya gitu kan ya. Gitu. Oke lah, itu kan hanya teknis kita waktu kedatangan aja lah ya gitu kan. Terus tapi walaupun pas kedatangan udah ngerasa itu ya. Ya. Terus waktu itu juga langsung pembagian kamar lah gitu ya, namanya kita ya udahlah, oke lah, kita nikmatin aja. Kita satu kamar itu ada berapa orang, karena tempat tidurnya tingkat tadi, kita ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti itu kan. Ya udah kita ini, nah begitu kita udah masuk kamar, ya udah kita mandi, ganti baju, udah kita santai-santai aja di seputaran situ sambil perkenalan dengan lokasi lah, seperti itu. Karena jadi malam ya Mas ya? Itu masih sore. Karena apa namanya, pekerjaan itu akan dimulai baru besok pagi gitu kan. Tunggu waktu perkenalan itu didampingin orang situ apa enggak? Atau memang inisiatif sendiri? Oh enggak ada yang dampingin. Karena di situ hanya karyawan di satu restoran dan penginapan itu terbatas sekali. Orangnya hanya beberapa orang doang. Jadi gitu nggak loh. dampingin ya? Nggak dampingin sama sekali. Jadi kita mau kemana pun boleh gitu loh istilahnya. Dengan apa namanya, hutan-hutan yang seperti itu serem banget lah pokoknya sih. Gelap banget itu loh sebenarnya. Sini hanya ada penginapan, di sini penginapan, jaraknya pun agak berjauhan seperti itu. Itu udah suasananya aja udah bener-bener udah berbeda dan itu udah serem banget gitu. Nah itu baru nuansa di luarnya aja gitu loh. Terus sore kita bisa lewatin sampai malam lah gitu loh. Malam namanya orang udah capek dan persiapan untuk besok kerja. Udahlah kita masing-masing udah pada tidur lah malam itu, karena namanya di pulau terpencil seperti itu kan hiburannya juga nggak banyak. Iya. Paling banter juga apa ya? Paling banter bahkan mungkin nyaris nggak ada ya. Nyaris nggak ada gitu loh. Suara-suara apa namanya, kegelapan malam aja kedengaran ya, seperti itu kan. Orang bilang apa, Starbucks keliling kan ya? Boro-boro. Seperti itu. Terus ya akhirnya terlelap lah mereka masing-masing, udah yang penting bisa udah tidur deh, kita persiapan tenaga untuk kerja besok pagi-pagi kita harus jam bangun. berapa tuh keliling sampai atas jam berapa? Udah mulai tidur gitu jam berapa? Itu sekitar jam 10 jam 11 lah itu. Jam 11 malam ya. Jam 11. Gitu. Terus di dalam satu kamarnya itu yang tadinya dari dua kamar dibuka sekatnya dijadiin dua kamar. Oh, connecting itu ya? Ya, connecting. Terus itu diisinya ada beberapa tempat tidur tingkat tadi. Jadi orang berharap kan biar rame-rame dan kedua menghemat budget. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua mereka biar sama-sama ada keberanian. What? Karena kalau di tempat seperti itu dijamin kalau orang tidur sendiri dalam satu kamar nggak akan berani. Habis. Benar. Nah nggak, itu makanya itu mas sengaja sama panitia disiapkan seperti itu, nggak apa-apa lah tidur bareng-bareng tempat tidur bertingkat tadi biar ada keberaniannya gitu loh. Tapi bener-bener itu namanya kita istirahat di situ tidur ya gitu tuh bener-bener namanya pikiran tuh selalu melayang-layang gitu loh. Capek kali. Ya pertama mungkin capek ya, tapi yang kedua juga ada rasa was-was ini. Aduh, ini bener-bener kayak di tengah hutan, bener-bener kita kayak terdampar di pulau kecil seperti ini gitu loh. Tapi bener itu terbukti setelah jam 2 malam itu. Aduh, itu namanya bunyi-bunyian yang asing bagi kita di telinga kita itu. Bener-bener itu Apa contohnya apa? kayak ada barang diseret di depan pintu kita, seret. Koper Itu apaan gitu? Bulu kuduk langsung merinding gua kayak gitu. Itu kebetulan kita lah jam 2 itu sebenarnya nggak tahu lah waktu itu mau kencing atau apalah itu lah. Kebangun seperti siapa? itu. Gue waktu itu iya seperti itu. Jadi kebangun jam 2-an lewat lah itulah. Kok di depan pintu tuh bener-bener ada orang kayak orang nyeret sesuatu yang berat gitu. Srot. Kebayang gak kira-kira kayak gitu? Berani gak kira-kira? Benar gitu ya? Karung gitu ya? Iya. Tapi Jadi pokoknya bunyi. gue penasaran deh. Kayak narik begitu
hanya terdengar suaranya atau terlihat wujudnya? Karena dia ada di balik pintu, Oh. di depan pintu kamar gue gitu loh. Jadi itu kayak narik set. Nah, ujung-ujungnya jadi nggak cuma narik begitu sampai di depan pintu, kayak pintu tuh kayak goyang sama dia tuh. Bruk. Ya. Mana cuacanya di luar juga pas kebetulan waktu itu juga hujan. Bener-bener itu seremnya, yang serem yang bener-bener mencekam itu. Itu kamu sendiri apa gimana yang Mendengar gitu? Yang dengar tuh kebetulan kan saya karena gue bangun dan mau kencing tadi kan. Nah, terus ya itu yang dengar kayaknya sih saya sendiri, yang lain berarti masih udah pules ya. udah pada pulas semua gitu kan ya. Dan itu bener-bener itu bruk. Pintu seolah saya minta tolong Bukain. minta tolong dilepasin dari sesuatu yang ngikat dia lah atau apalah itu loh. Jadi saya berpikirnya seperti itu, minta tolong dah gue dilepasin. Tapi saya mau gimana, saya mau buka pintu juga saya nggak berani. Orang Kenapa nggak tengah malam temennya? wah Pada capek kali kerja. belum Ya, belum siapa tentu tahu. juga gitu loh, teman-teman juga belum tentu mau bangun juga gitu loh, yang mereka udah bisa tidur pulas ya seperti itu. Aduh, itu ada sekian menit yang saya dalam hidup saya itu benar-benar yang merasakan, wah ini kok benar-benar menakutkan banget ini seperti ini gitu kan. Nah, terus udah sekian lama mulai mereda tuh, mungkin istilahnya dia minta pertolongan tapi kok tetap nggak ada yang bisa nolong gitu loh. Iya, betul. Terus akhirnya ya agak mereda, lama-lama hilang. Oke lah, jadi rasa takutnya juga makin lama mulai mencair nih, memudar nih. Jadi akhirnya ya sebisa mungkin Hilang saya dengan sendirinya. Iya, hilang dengan sendirinya. Jadi saya juga nggak berani, istilahnya membuka pintu kamar itu nggak berani saya. Saya membayangin aja di luar penginapanku ini tuh lah pulau kecil yang isinya pohon-pohon serem-serem, pohon-pohon tua semua, hujan pula gitu loh. Gimana saya mau ngapain sekarang ini? Tapi aduh, bener-bener. Tomo, setelah kejadian seperti itu, akhirnya lu memberanikan diri dong masuk ke kamar itu lagi untuk istirahat. Lah, Ya, itu mau posisinya saya Masih di dalam kamar. posisinya saya masih di dalam kamar. Oh. Posisinya masih di dalam kamar. Jadi saya mendengar sesuatu yang seperti orang menyeret-nyeret sesuatu itu di balik kamar, di depan di balik kamar pintu saya, ya? di balik pintu. Nah, posisi toilet ada di mana? Toilet itu masih ada di dalam kamar atau di luar? di dalam kamar, cuman letaknya agak jauh karena itu kayak ruangannya tuh gede, jadi kamar bukan kayak kamar tempat tidur hotel gitu, bukan sih, cuma lebih ke ruangan agak gede kayak gitu. Ada tempat kamar mandinya tuh agak jauhan dikit. Ini gede gitu loh. Jadi kayak Jadi nggak di dalam kamarnya, Mas, kamar Bukan, mandi. Di luar kamar berarti. iya, Oh. gitu Di balik loh. pintu. Aduh. Ya itu yang kejadian nyeret-nyeret dan gedor-gedor itu yang di depan 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 pintu pintu, luar. ya, depan pintu luar. Nah, saya tetap nggak berani itu. Itu malam pertama ya? Malam pertama itu. Tapi itu juga belum selesai itu. Itu Iya, malam itu juga. malam itu juga. Saya malam itu juga ya akhirnya langsung kembali tidur lah gitu lah. Oke, terus udah bisa tidur sebentar doang. Ini begitu jam 4 pagi itu teman-teman yang lain udah mulai bangun nih. Karena pekerjaan akan segera dimulai. Kerjaan itu kita kebetulan kerjaan itu harus standby pagi-pagi di lokasi gitu kan. Nah, saya pribadi kebetulan karena saya itu bagian kerjanya nanti agak siangan, ya udah dah saya nyantai dulu Nyantai, aja lah ya. gitu loh. Jadi saya terakhir saya masih di dalam kamar sendirian itu karena yang lain udah pada keluar. Nah, saya masih sendiri itu ya udah masih liatin jam juga masih belum lah. Enggak apa-apa tidur dulu aja, masih diterusin lagi gitu kan. Nah, terus begitu sekitar jam 5-an lah, yang lain udah pada sepi semua. Saya dengar kok masih ada orang mandi. Nah, saya juga udah bangun, siap-siap saya juga udah mau mandi nih. Kok di kamar mandi masih ada yang jebar-jebur. Padahal teman-teman yang lain udah pada hilang semua, udah pada ke lokasi semua. Ini masih ada yang mandi, siapa? Saya tungguin kok nggak ada keluar. Tapi setelah gue perhatiin kok nggak ada keluar. Tapi setelah sekian lama berhenti itu main airnya. Itu namanya bulu kuduk udah mulai berinding lagi itu. Mulai nyadar ya, ini ada yang nggak ganjil gitu. Udah mulai aneh lagi nih. Aneh. Karena tadi malam aja seperti itu, kayak udah digoda seperti itu. Saya udah merinding banget itu. Sekarang ada lagi. Setelah sekian lama saya tungguin, nggak ada yang keluar dari kamar mandi itu, nggak ada gitu loh. Terus begitu saya pengen mandi, saya beranikan diri tuh, dorong kamar mandi, ngek.
kosong coba Bim, nggak ada orang coba Bim, gimana gak ini tuh, ada tuh, aduh 2 kali Terus saya dikerjain. lari apa gimana mas? Apa lanjut mandi apa? Enggak, saya masih tetap harus mandi, saya nggak apa-apa deh. Tapi sambil baca-baca lah. Oh iya pasti itu sambil baca-baca itu seperti itu, karena saya udah Gue demen, dia mandi lagi sabunan udah rusak semua nongol. Tapi pernah nggak sih ketemu yang kayak gitu dia bilang nongol itu pernah nggak sih? yang waktu kayak yang kejadian seperti itu saya nggak merasakan melihat sesuatu yang real tuh enggak, cuman aura dari kanan kiri itu saya benar-benar merasakan banget itu tuh kalau dia tuh hadir gitu loh, dia tuh ada gitu loh, tapi waktu itu saya nggak melihat langsung gitu loh. Seperti itu. Nggak mungkin juga orang iseng ya. Nggak mungkin ngapain? orang iseng ngapain di situ gitu loh. Nah pagi itu kebetulan nggak tahu lah hujannya karena malam doang, ini pagi udah mulai mereda dan kita udah mulai mau bisa kerja gitu kan. Terus mereka pagi-pagi udah pada standby semua tuh di pinggir pantai itu, asik banget tuh udah pemandangannya ini. Tapi saya begitu datang ke pinggir pantai pun dengan hati yang masih aduh, Kepikiran. masih lemes, masih lemes ya. Karena habis 2 kali kena ini, kena prank itu. Ke teman-teman nggak mengalami apa gitu? Teman-teman ada juga begitu kita cerita kayak gitu, gue juga denger tadi malam tuh jam 2 tuh ada nyeret-nyeret apa gitu ya. Oh, berarti nggak sendiri ya? Iya, tapi dia nggak berani bangun gitu loh, Sama. nggak berani bangun gitu lah. Karena saya kan kebetulan Ya memang mau habis mau kamar mandi tadi gitu loh. Nah ini temen tuh juga cerita, tapi dia denger juga gitu loh. Ada gedor-gedor pintu segala, ngobrol-ngobrol pintu yang kayak orang minta tolong dibukain apa. Tapi ya itu tadi cuma hanya denger doang, tapi ya Tapi udah gitu. ada suaranya nggak mas? Maksudnya suara Ada. dia ngomong tolongnya itu suara perempuan Oh kah? enggak, Laki enggak. kah? Oh, Enggak, suara itu enggak ada. Seolah-olah Sama-sama kali ya. Jadi saya bisa membaca sesuatu kayak seolah-olah kayak ini makhluk, dalam kategori makhluk ini minta tolong dibebasin gitu. Berarti kayaknya dia kayak terbelenggu atau kayak dia minta tolong dibebasin gitu kan. Cuman ya itu tadi wujudnya saya belum nggak melihat secara langsung wujudnya. Setelah paginya kita juga ngobrol sama pegawai-pegawai yang ada di situ. Itu dia mereka ya udah bilang katanya itu Biasa. udah biasa itu gangguan. beberapa kali terjadi. Dan itu udah berkali-kali terjadi dan ada beberapa orang yang memang sengaja ya dalam tanda ini digoda. Banyak sih cerita seru Bay ya. Siap. Nah, pokoknya kalian kalau sendiri biar ada temennya buka YouTube kita, konten kita, ngerumpi apa misteri. Nah itu makin seru lagi nih. Oke teman-teman, Iya, tunggu ya episode selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Biasanya itu orang ngangkat jenazah gitu, korban kecelakaan dari rumah sakit itu lewat situ. Pas buka jendela dia ngeliat langsung ada yang terbang. Itu hantu gula-gula. Jadi ceritanya katanya setiap malam itu kakek tuh selalu balik apa ya? Iya. Gue yang pernah lagi masak tiba-tiba ada yang bisikin gue. Enggak. Boleh ngomong gak sih? Iya. Kayak yang di sana denger gak sih?